Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan saya Pendeta Yunus dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Saat ini kita akan belajar firman Allah dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Apabila semua ini ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Di Tuhan, pada saat ini kita mau belajar tentang iman yang dinamis atau kehidupan Kristen yang dinamis. Siapa yang menjadi tujuan hidup saudara? Rasul Paulus berkata bahwa tujuan hidup kita adalah Kristus saja. Kolose pasal 1 ayat 28-29. Dia yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kugumulkan dengan sekuat tenaga sesuai dengan kekuatan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Rasul Paulus menulis dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku saja, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bahkan Rasul Yohanes lebih keras lagi menulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa yang berkata ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Rasul Petrus berbicara tentang pengenalan akan Yesus menjadi tujuan hidup bagi orang-orang percaya pada saat itu, bahkan menjadi nasihat dia terakhir di penghujung hidupnya, bahwa orang percaya harus mengenal Yesus lebih dalam di tengah-tengah pengajaran-pengajaran sesat yang menyerang gereja pada waktu itu, di mana Kristus direndahkan seperti manusia. Kristus bukan Allah, Kristus bukan manusia sungguh. Dalam pengajaran Gnostitisme dan Yudaisme menyerang umat Kristen pada waktu itu, sehingga pengenalan akan Yesus yang menjadi dasar dari iman yang dinamis itu perlu dilakukan. Jadi ada nasihat yang Rasul Petrus berikan, bagaimana seorang mempunyai iman yang dinamis. Dalam bagian ini dikatakan bahwa kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Efesus 2 ayat 8-9. Kita diselamatkan oleh karena anugerah. Ya, itu bukan karena usaha kita atau pekerjaan baik kita. Tetapi tak kala kita mau bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, tidak cukup iman. Perlu iman yang dinamis. Dan iman yang dinamis itu dinyatakan dengan suatu proses kita menambah. Saya mengistilahkan di sini supaya mudah diingat. Iman tambah K tambah 2P TK. Iman tambah kebajikan tambah 2P. Pengetahuan tambah penguasaan diri tambah 2K. Ketekunan kesalehan tambah 2K. Kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah seperti air di dalam
gelas ini dia tumpah. Rasul Petrus katakan, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus yang menjadi kesukaan Allah. Jadi tidak cukup iman, kita harus mempunyai iman yang dinamis. Sebagai seorang Kristen, kita yakin bahwa iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Tapi bagian ini kita harus menambah kepada iman kita. Seperti anak-anak tangga. Dalam usia hidup kita, Alkitab bilang 70 tahun. Apakah tangga iman kita sudah dari iman ke kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan puncaknya adalah kasih akan semua orang, dalam bahasa aslinya disebut agape. Jadi seorang Kristen yang mengenal Yesus, kita punya kehidupan praktis itu kasih, agape, tanpa melihat kepada siapa, syarat, tanpa syarat, walaupun biarpun bagaimanapun kita mengasihi. Itulah kasih Allah yang kita perlu hidupi dalam kehidupan sebagai seorang Kristen. Kita punya iman yang dinamis. Dan di sini Rasul Petrus katakan, apabila kita tidak memiliki semua itu, maka kita menjadi orang Kristen yang picik, buta dan picik. Ini sangat keras sekali. Orang Kristen yang bodoh. Kita tidak mau disebut orang Kristen yang bodoh dan buta. Kita mau jadi orang Kristen yang cerdas. Makanya di tahun 2026 ini, mari kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak muda, remaja, orang-orang tua, dan keluarga-keluarga Kristen, kita mau membangun iman yang dinamis. Biasanya analogi sederhana. Biasa anak-anak kita yang kecil-kecil ya, kita bilang makan tambah supaya besar, cepat besar. Tapi mungkin analogi ini bisa kita pakai untuk iman kita. Makan tambah, iman tambah. 1 Petrus 2 ayat 2 ya. Jadilah seperti seorang bayi yang baru lahir, yang suka akan air susu yang murni, yang olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi makan tambah, tapi iman juga tambah dalam pengenalan akan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita bersama di masa-masa hidup kita di tahun yang baru 2026 ini. Kita punya komitmen untuk iman yang terus bertambah, bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Kita tidak disebut sebagai orang Kristen yang buta dan picik, tapi orang Kristen yang bertumbuh menjadi kuat dan berdampak di tengah dunia saat ini. Tuhan Yesus kiranya menolong kita sekalian. Amin.